Terus terang kalau tadi berkenaan dengan masalah itu belum, tapi terima kasih kalau ada catatan dan masukan. Nah, ini contoh yang baik kalau di dalam memberikan masukan kepada pemerintah. Menurut saya ini adalah salah satu contohnya. Kami terus membuka diri, dan kalau memang ada sesuatu yang kami pemerintah masih luput atau alpa untuk tidak memikirkannya, silahkan untuk disampaikan kepada kami dan kami akan terbuka. Terima kasih, Mas. Yang kami sampaikan bahwa retret pemerintah ini dimaknai adalah sebuah pembekalan dari Bapak Presiden kepada seluruh jajaran kabinet, yang dimulai dengan evaluasi seluruh program-program pemerintah untuk kemudian selanjutnya di awal tahun, ya, beliau tadi mengucapkan terima kasih dan ingin membulatkan tekad kembali Kabinet Merah Putih bahwa kita betul-betul ingin bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakat. Jadi kendala-kendala yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan program-program prioritas di dalam retret tadi disampaikan langsung oleh menteri-menteri terkait kepada Bapak Presiden, dan langsung kemudian didiskusikan penyelesaian-penyelesaiannya. Namun demikian, karena tadi menjelang maghrib, sementara baru kurang lebih 4 menteri yang menyampaikan paparan, maka kemudian Bapak Presiden memutuskan untuk break, istirahat, sholat, dan maghrib dan makan, yang nanti akan dilanjutkan lagi pada pukul 18.45. Saya kira sementara itu update yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Beliau hanya memberikan gambaran aja secara umum aja. Kan sudah disampaikan juga oleh Pak Menlu. Teguran dalam artian melecut semangat, ya, karena Bapak Presiden memang benar-benar menghendaki kita semua bekerja dengan jauh lebih cepat lagi, terutama di beberapa bidang yang bersifat penciptaan lapangan pekerjaan dan padat karya. Contohnya adalah beliau minta percepatan dalam rangka pembangunan kampung-kampung nelayan dan program pembuatan kapal-kapal tangkap ikan. Jadi beliau memang ingin sesegera mungkin program-program tersebut, karena bersifat selain padat karya juga itu akan meningkatkan produksi protein kita dari sektor perikanan, untuk kita bisa meningkatkan asupan protein bagi seluruh rakyat kita. Rencana nanti mungkin di sesi yang malam itu akan beliau sampaikan. Kalau mengenai anggaran kan tidak ada masalah, karena di dalam anggaran APBN kita tahun 2026 yang akan datang sudah dialokasikan kurang lebih 335 triliun untuk program makan bergizi gratis. Kalau berkenaan dengan masalah kendala-kendala teknis, setidaknya ada 2. Yang pertama, beliau menghendaki untuk disiplin prosedur itu ditingkatkan, karena menurut catatan dari Kepala BGN di bulan Desember masih ada kurang lebih 15 kejadian yang Bapak Presiden meminta semaksimal mungkin ini tidak boleh lagi terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi kira-kira secara teknis dan anggaran tidak ada masalah. Enggak, itu kan bagian dari beliau ingin kita semua bagian dari koalisi Merah Putih yang terdiri dari gabungan partai-partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun yang belum memiliki kursi di parlemen. Kita ingin menunjukkan bahwa kita
harus menjadi koalisi yang solid karena dibutuhkanlah persatuan, dibutuhkanlah kerjasama untuk dapat mencapai seluruh program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Hampir tidak ada karena Bapak Presiden merasa bahwa kita semua dalam 1 tahun menurut penilaian dari Bapak Presiden semua bekerja keras, tidak memandang unsur partai, ya, semua memaknai bahwa amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden itu adalah amanah dari seluruh rakyat Indonesia dan kita semua bekerja sama dan kerjasama itu membuktikan tidak lagi kita melihat masing-masing identitas kita tetapi lebih berorientasi kepada tujuan. Salah satu contohnya misalnya keberhasilan kita di bidang pangan itu tidak hanya dikerjakan oleh Kementerian Pertanian karena beberapa kementerian terkait semua terlibat di dalamnya, baik yang berkenaan dengan masalah regulasi, kemudian berkenaan dengan masalah BUMN karena ketersediaan pupuk, kemudian juga berkenaan dengan masalah irigasi yang dimana di situ teman-teman dari PU juga berperan sangat aktif itu, sehingga ya itulah kerjasama yang sedari awal kabinet ini Bapak Presiden melakukan retret di Magelang dengan harapan terjadi kerjasama di antara seluruh anggota kabinet Merah Putih. Ya. Rencananya akan ada di bulan Januari ada 6 groundbreaking dari program hilirisasi yang kemudian nanti dilanjutkan di bulan Februari dan di bulan Maret untuk menyelesaikan kurang lebih 18 program hilirisasi yang sudah kita sepakati. Contoh yang pertama adalah berkenaan dengan waste to energy yang akan dibangun di 34 kabupaten kota atau di 34 titik yang hari ini sampahnya sudah mencapai 1.000 ton lebih per hari, yang ini memerlukan penanganan sesegera mungkin untuk diolah sehingga sampah-sampah tersebut tidak menggunung dan menimbulkan banyak masalah. Kemudian juga ada beberapa program yang berkenaan dengan energi, ya, pembangunan beberapa titik DME. Kemudian juga ada program-program dari bidang pertanian yang tadi sudah kami sebutkan.